Halo semuanya, balik lagi bersama di channel selalu berbagi cerita dan edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas mengenai YouTube lagi, yaitu bagaimana cara penyetingannya agar nantinya video itu kita bakal ramai. Oke, jadi mungkin dari kebanyakan orang itu settingnya itu masih asal-asalan, suka hanya cuman buat video dan hanya upload doang tanpa harus disetting apapun. Nah, kali ini gue akan memberikan gimana penyetingannya ya. Di sini kebetulan gue juga mau upload video ya. Jadi gue akan membahas secara lengkap ya, mulai dari judulnya itu mengenai agar cara mudah ditemukan. Salah satunya ya kita harus research terlebih dahulu dengan kata kunci yang menarik, yang mana agar nantinya mudah ditemukan oleh orang lain ya. Oke, jadi simak video ini sampai selesai karena nantinya kalau teman-teman masih sepi channelnya bakal ramai, mudah-mudahan ya. Jadi dengan cara ini yang akan ku bahas. Oke, jadi pertama-tama pastinya kita di sini akan upload ya. Lalu kita mengisi judul. Nah, mengisi judul ini kita nggak sembarangan, jadi harus menggunakan kata kunci yang tepat. Gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, tapi gue akan praktekkan di sini secara langsung karena ini agak cukup panjang videonya ya. Jadi simak video ini sampai selesai. Nah, jadi kata kunci yang tepat ini udah gue temukan, yaitu cara agar channel dan video mudah ditemukan di pencarian YouTube teratas. Nah, ini gue research dari YouTube. Jadi kita cari saingan sesuai yang mau kita bahas di sini. Cara agar channel mudah ditemukan, cara agar video mudah ditemukan. Nah, di sini ada 4 rekomendasi dari YouTube ya. Nah, kita bisa klik ya. Oke, jadi di sini kita cari ya. Nah, di sini video-videonya akan tampil dan judul-judulnya kita bisa perhatikan ya. Di sini gua agak sedikit mirip, intinya seperti itu. Nah, di sini mudah ditemukan, ini ada ya, mudah ditemukan. Lalu di sini di pencarian atas gua menambahkan ya. Jadi di sini agar pencarian teratas ya. Jadi gua tambahkan. Jadi kita harus research. Nah, ini mengambil kata-kata yang sudah terkenal atau yang sudah populer gitu. Nah, jadi di sini rahasia video mudah ditemukan. Di sini kita bisa tambahkan rahasia kalau mau ditambahkan, tapi kalau gue di sini mungkin segini udah cukup ya. Oke. Nah, di sini tinggal kita perbandingin aja ya. Oke, selanjutnya kita deskripsi. Nah, deskripsi ini juga nggak ngasal ya. Jadi jangan hanya untuk misalkan menjelaskan tentang dalam videonya, tapi kita buat sebuah agar dorongan gitu, sebuah dorongan agar penonton itu pengen menonton. Misalkan gini, kalau gua kan biasanya halo semuanya, pada video ini Mimin menjelaskan mengenai YouTube agar video kita mudah ditemukan oleh orang lain. Nah, jadi gitu ya, misalkan. Nah, ada beberapa tips di dalamnya, jadi jangan di skip ya videonya, Oke, gitu. Nah, itu misalkan secara simpelnya ya. Jadi kita untuk memberikan dorongan di deskripsi. Oke, nah langkah selanjutnya di sini gue pilih playlist tentunya ya. Jadi di sini gue karena sesuai videonya yaitu belajar YouTube, jadi gue pilih playlist. Di sini nggak mempengaruhi juga, tapi teman-teman boleh isi playlist yang mana nanti kalau teman-teman rekomendasiin di videonya nanti bisa buka playlist di channel ini, misalkan kayak gitu ya. Selanjutnya di sini kita scroll ke bawah. Di sini gue tidak untuk anak-anak ya. Oke, di sini seperti ini. Nah, selanjutnya tagnya. Nah, di sini tagnya kita masukkan yaitu sesuai yang di video, misalkan belajar YouTube ya, belajar YouTube. Lalu tips dan trik ya, Oke, lalu sharing, misalkan berbagi tutorial gitu ya, edukasi, atau sesuai nama judulnya yaitu agar video cepat ramai. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kita setting semuanya. Jadi nggak hanya langsung upload aja gitu ya, tapi perlu pertimbangan untuk
kedepannya nantinya gitu. Jadi kenapa channel kita biasanya masih sepi, karena biasanya kita nggak setting apa-apa gitu. Karena gue sendiri juga dulu hanya cuman buat video lalu upload, dan itu lama prosesnya gitu, malah sepi. Dan akhirnya gue menambahkan formula ini, kata kunci yang mana agar nantinya tepat gitu untuk target gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita upload thumbnail ya. Di sini gue kebetulan udah buat thumbnailnya. Nah, gue akan bahas sedikit mengenai thumbnail di sini. Gue udah buat ya, yaitu ini ya, kata kunci. Nah, yang mana sebuah thumbnail itu kita juga bakal mempengaruhi agar video kita ramai, yang mana kita bisa bikin orang itu penasaran dengan clickbait gitu, seperti clickbait ya. Jadi pasti channel kamu belum disetting ini. Nah, jadi karena apa namanya di sini sepi mulu ya. Jadi misalkan targetnya ini adalah orang-orang yang YouTuber seperti mungkin kayak YouTuber pemula itu masih sepi mulu. Nah, pasti belum disetting ini. Nah, akhirnya di sini dia akan ke-trigger gitu, yang mana akan terpicu dengan kata-kata ini akhirnya sehingga ingin menonton gitu. Jadi di sini untuk pemasangan thumbnail juga jangan sembarangan ya, tapi kita buat desain semenarik mungkin, dan itu thumbnail dan judul itu jangan sampai sama ya. Jadi di sini gua upload dulu ya. Kayak itu kata kunci. Mana ya? Di sini kata kunci ya. Nah, jadi di sini kan judulnya itu adalah cara agar channel dan video mudah ditemukan pencarian YouTube teratas. Nah, jadi di dalamnya itu adalah cara settingnya ya. Jadi pasti channel kamu belum disetting, jadi sepi mulu. Nah, yaitu agar mudah ditemukan pencarian YouTube di atas ya. Jadi harus disetting seperti ini gitu. Jadi judul dan thumbnail jangan sama ya. Di sini untuk judulnya harus buat untuk dorongan, dan juga thumbnail kita harus bisa memancing orang lain itu agar nantinya ingin menonton gitu. Jadi itu semua berkaitan ya, dan mulai dari judul, kata kunci, deskripsi, dan juga thumbnail itu berkaitan agar video kita itu nantinya bisa dilirik oleh orang lain dan nantinya ramai dan bisa mengejar 4000 jam tayang, dan juga 1000 jam tayang, 1000 subscriber gitu ya. Oke, jadi di sini gua akan bahas detail lengkap ya. Oke, jika sudah diisi judul, deskripsi, thumbnail, dan playlist jika ada, dan juga di sini untuk anak-anak ya targetnya. Oke, selanjutnya teks ya, tag juga. Oke, dan di sini untuk pada kategori juga penting ya. Kalau teman-teman itu membahas tentang game atau memasak, hiburan, komedi, ini juga perlu di setting. Karena kalau nantinya teman-teman buat sebuah konten tutorial tapi di sini musik, itu kan malah sesat gitu. Nah, di sini kebetulan gue blog pribadi atau orang ya, atau bisa juga disebut pendidikan juga bisa kalau mau ya. Tapi di sini gue lebih spesifik aja karena gue blog dan orang ya, mengajarkan tutorial gitu ya. Oke, lanjut di sini monetisasi. Jika teman-teman sudah dimonetize, tinggal diaktifkan saja. Oke. Nah, di sini kita lanjut ya. Kalau durasinya itu melebihi 8 menit itu bisa dikelola mid-roll. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat ya, kalau video itu di tengah-tengah nanti ada jeda iklan. Nah, itu kita yang mengatur sendiri gitu. Jadi misalkan lagi nonton video nih, tiba-tiba di tengah ada iklan. Nah, itu disinilah kita penyetingannya ya. Oke, ini gua skip aja karena ini agak ribet juga untuk penyetingannya, karena kita perlu menemukan kata-kata yang tepat nantinya agar ditampilkan iklan gitu. Kalau pemasangan iklannya lebih bagusnya itu ketika kita stop, berhenti mengomong lalu ditampilkan iklan gitu. Oke, kita klik berikutnya. Nah, di sini kita klik 31 pun ya. Oke, ini tidak melanggar ya. Jadi kita kirim rating. Jadi ini aman untuk iklan. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada elemen video. Nah, elemen video ini kita import dari video ya. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada outro gitu kayak berbentuk persegi atau apapun ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa coba lihat outro-nya seperti apa. Terima kasih. Dah. Nah, jadi outro ini itu kita menambahkannya pada saat kita mengedit. Nah,
di sini gue pilih yang ini ya. Oke, kita klik. Nah, di sini kita atur. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita paskan ya. Ini kita geser. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka di akhir video itu akan tampil rekomendasi channel yang lain, video yang lain gitu ya. Oke. Kita simpan ya. Oke, selanjutnya di sini kita klik berikutnya. Oke, nah di sini udah aman ya, bebas hak cipta dan sesuai iklan. Lalu berikutnya, nah di sini yang udah gue pernah bahas yaitu karena gue sering melakukan penjadwalan ya dalam upload konten. Nah untuk jadwalnya ini juga nggak sembarangan. Jadi ini agar video kita nanti direkomendasikan oleh YouTube. Jadi YouTube itu sendiri memiliki penonton analisisnya ya. Jadi di sini subscriber kita itu jam-jam yang banyak itu kapan ya pada bukanya, misalkan di jam-jam berikut ya, misalkan seperti ini. Kalau pudar itu sangat sedikit ya, kalau berbentuk perseginya ungunya sedikit tebal itu banyak dari penonton, dan ini ungunya lebih tebal itu adalah yang lebih banyak. Nah jadi karena gue nanti akan jadwal pada hari ini ya, hari apa namanya, Kamis ya. Oke, hari Kamis. Nah, di sini 17 ya, jam 17 atau jam 5 sore itu ramai ya. Oke, jadi kita upload itu jangan sembarangan, tapi kita ikuti rekomendasi dari analisis YouTube ya, agar nantinya bisa masuk pada rekomendasi pada di beranda subscriber kita ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi banyak lah untuk belajar YouTube itu, banyak hal. Jadi nggak hanya upload lalu kita apa namanya buat lalu upload, nggak hanya seperti itu, tapi ada yang perlu disetting agar nantinya video kita bisa berkembang, bisa ramai ya. Oke, lalu di sini gua apa namanya setting ya jam 5 ya. Oke, di sini jam 5 itu ramai ya. Oke, jam 5. Nah, di sini tanggal 24 hari Kamis ya. Oke, di sini hari Kamis jam 5. Nah, jadi seperti itu. Oke. Lalu di sini kita jadwalkan. Oke, jadi caranya seperti itu ya untuk penyetingan video nantinya agar channel itu kita berkembang dan ramai. Jadi seperti inilah langkah-langkahnya yang biasa dilakukan oleh para YouTuber yang profesional. Oke. Nah, mungkin sampai sini aja pembahasan video gua kali ini mengenai dari awal ya. Jadi gua akan simpulkan. Jadi dalam membuat sebuah konten itu nggak hanya upload aja, tapi ada formula seperti pengisian settingan ya. Itu yang harus dilakukan, sebuah research ya. Jadi agar nantinya itu video kita bakal ramai ditonton. Nah, dan juga misalkan perlu hashtag ya, seperti ini hashtag, kita tinggal tambahkan saja, karena kalau hashtag ini agar nantinya itu kita masuk pada kolom pencarian sesuai hashtagnya. Oke, jadi seperti itu aja. Mungkin jika ada yang mau bertanya-tanya bisa di kolom komentar, dan yang mau request video pembahasan YouTube juga bisa, nanti gua akan buatkan ya. Oke, jadi itu aja intinya. Kita mengenai thumbnail nanti gua akan bahas ya, untuk belajar psikologi agar nantinya kita bakal bisa mempengaruhi oleh orang lain dari ketikan dan juga sebuah gambar ya, sebuah desain thumbnail, agar nantinya itu akan gue bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan gue kali ini mengenai YouTube ya. Jadi semoga video ini membantu buat para YouTuber pemula seperti gue juga. Gue juga sama masih belajar, dan gue pengen sharing ke teman-teman semua. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga share ya. Terima kasih. Dah.